Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Haleluya, berikan tepukan yang meriah pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena sekali lagi kita berkesempatan hadir pada masa ini dan waktu ini. Kita bersyukur sebagaimana kita selalu percaya dimanapun kita berada, saudara-saudari baik yang ada di rumah dan tidak kira dimanapun mereka berada, kita selalu percaya Tuhan Allah ada dan selalu senantiasa menyertai kita. Dan saat ini kita persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di atas segala kebaikan Tuhan. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan, Raja di atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur. Berterima kasih di atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa, Allah yang dasar, Allah yang kami kenal, Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Dan saat pada sore hari ini Tuhan Yesus, sekali lagi kami berkesempatan hadir pada hari ini Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, baik haleluya Tuhan, jimat-jimat kami dimanapun mereka berada, mungkin di dalam pekerjaan mereka, mungkin juga di rumah saat ini juga Tuhan Yesus, bahkan mereka yang menonton live ini Tuhan, kami sudah percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati, bahkan juga memberikan mereka perlindungan, keselamatan, bahkan memberikan kesehatan yang baik buat mereka semuanya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, bagi kami yang ada di sini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba yang sedang mempercayakan Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu, biarlah urapan-Mu dari atas turun ke atas setiap hati kami Tuhan, maka setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan, segala kuasa-kuasa si iblis, maka segala kuasa-kuasa kejahatan, segala pemerintah-pemerintah di udara yang coba mengganggu kami Tuhan Yesus saat ini, itu semua kami mengikat, menolak, menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami setiapkan Roh Kudus bekerja berkarya di dalam setiap kami Tuhan, bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ini doa kami, dan kami bersyukur di atas segala kebaikan-Mu. Maka kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Dengan suasana yang menyembah, kita mau bersyukur atas segala kebaikan. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bersyukur buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang sangat baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu di hatiku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari tiap nyawa.
di harapanku, kasih dan setiamu tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kita haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami agungkan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap bergelori di hadapan-Mu. Kami siap memuji, mengagungkan nama-Mu yang terhebat. Kami bersuka cita, kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan tepukan yang gemuruh buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siap memuji buat Tuhan kita. Haleluya. Hey, hey. Dan semua katakan di hadapan Tuhan. Kau hari, masanya berlari.
Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Dialah satu-satunya penolong kita. Dialah pengharapan kita. Dialah Tuhan kita, Raja yang terhebat, Raja di atas segala raja. Kau Tuhan, penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidup. Mari kita sama-sama katakan, sungguh dekat Kamu, tak ada yang tersembunyi.
Semangat tangan kita. Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidup. Oh, Kau Tuhan, penolong hidupku. Sembah Dia, hanyalah di dalam Yesus Tuhan. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidup. Oh, penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Yes, Lord. Kau setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidup. Kau setia sampai akhir hidup. Oh, Kau setia sampai akhir Amin. Kau Allah yang setia, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Amin. kalau kami memiliki Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Amin. Benar Tuhan.
Kalau hari ini kami ada di tempat ini dan kami boleh beribadah sekali lagi, sekalipun secara online umat menonton dan beribadah. Amin. Tapi kami percaya, satu hal yang kami percaya itu semuanya karena kasih setia yang Kau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak, saat ini biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh Bapak Tuhan Yesus mengerti akan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami bukan setakat mengerti firman-Mu Bapa, tapi kami melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang haleluya ikut di dalam ibadah ini. Amen. Secara live streaming ini Tuhan Yesus, online. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi saudaraku, hari ini kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah live streaming online dari Facebook ini saudara. Dan ini adalah kali yang ketiga kita live streaming. Dan 2 minggu yang lalu kita juga ada live streaming. Dan ini adalah kali yang ketiga. Dan saya percaya saudara semuanya sudah begitu rindu untuk menyembah Tuhan, sudah begitu rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini, inilah saatnya saudaraku, kita sekali lagi bertemu di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun saudaraku kita terkurung di rumah kita masing-masing, dan saudaraku kadang-kadang kita tidak tahu apa lagi yang kita mau perbuat. Tapi mari saudaraku, untuk waktu yang singkat ini saudara, selama 1 jam, saudaraku tumpukan seluruh perhatian saudara, dengar firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang respon yang benar. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus memiliki respon yang benar di dalam hidup kita ini, supaya saudaraku kita diberkati, hidup kekristenan kita senantiasa berkemenangan. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ketika saudaraku kita memiliki respon yang benar, maka saudaraku kehidupan kekristenan kita akan senantiasa berkemenangan. Dan saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, minggu yang lalu saudaraku saya menyampaikan firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dan saudaraku, biarlah kita tetap bersyukur di dalam segala hal saudara. Dan saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, inilah yang kita harus lakukan di dalam hidup kita hari-hari ini saudara. Kenapa? Sebab di dalam kehidupan kita ini ada banyak hal-hal yang membuat kita keliru. Ada banyak hal-hal yang membuat kita boleh menyebabkan kita menjauh daripada Tuhan saudaraku. Tapi ketika kita senantiasa bersuka cita, sekalipun apapun itu hal, masalah, persoalan yang datang, kita akan tetap memiliki sukacita, kekuatan daripada Tuhan. Dan juga saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ketika saudaraku kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan saudaraku, kita menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saudaraku ketika kita sudah memiliki respon yang benar di dalam hidup kita ini, ketika kita sudah tetap bersukacita, tetap berdoa dan juga tetap mengucap syukur di dalam segala perkara, hari ini saudaraku kita mau belajar bagaimana bahwa ketika kita saudaraku berdiam diri di hadapan Tuhan saudaraku, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita hidup dengan menanti-nantikan Tuhan saudara, Tuhan akan memberikan saya dan saudara kekuatan. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari buka bersama dengan saya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31.
41, saudaraku yang sudah menemukan, katakan amin, saudara. Dan kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, mulai dari ayat yang ke-29 dengan kiraan 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Wali itu, saudaraku, ketika dia terbang tinggi, saudara, dan ketika dia sampai waktunya mau berhenti, saudara, dia tidak akan berhenti begitu saja, saudaraku. Raja Wali ketika berhenti, dia akan turun, dan untuk berhenti dia harus berlari dahulu. Dan di dalam dia berlari, saudaraku, dia tidak akan senantiasa berlari, tapi dia juga akan, saudaraku, berjalan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, demikianlah siklus kehidupan rohani kekristenan kita, saudara. Ada waktunya kita terbang tinggi, ada waktunya kita berlari, ada waktunya kita berjalan, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki satu waktu di mana kita hidup di dalam menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa kita akan terbang satu saat menjadi sama seperti Raja Wali. Ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam masalah persoalan, ketika kita di dalam duka cita, ketika kita di dalam sakit penyakit, Pak, ketika kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan berjanji memberikan dengan jelas bahwa kita akan terbang seperti Raja Wali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, saudaraku, kita mungkin merasakan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, saudaraku. Kita terkurung di rumah kita masing-masing dan tidak bisa berjalan pergi kemana-mana. Kalau selalunya sebelum waktu-waktu yang sekarang ini, karena ada wabah penyakit coronavirus ini, saudaraku, kita selalu, saudaraku, pergi kemana-mana bebas. Tapi hari ini kita terkurung di rumah dan kita merasakan, oh bagaimana ini. Kita mulai merasa bosan, kita mulai merasa marah. Kita mungkin akan berkata, bagaimana, kapan ini akan berakhir. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar. Ketika engkau merasa seperti itu, belajarlah untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata menantikan Tuhan ini di dalam yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di dalam bahasa Ibraninya itu berbunyi kafah, saudara. Kafah itu di dalam bahasa Ibrani artinya apa, saudara? Artinya waktu bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika kita menantikan Tuhan, itu sebenarnya adalah waktu kita bersama-sama dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapan waktu itu, saudara? Itu adalah waktu kita menyembah Tuhan. Kapan waktunya kita menanti-nantikan Tuhan? Itu adalah ketika waktunya kita memuliakan Allah. Waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah waktunya kita menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini, saudara, milikilah kepribadian sama seperti burung Raja Wali. Milikilah kepribadian sama seperti burung Raja Wali, maka engkau akan terbang tinggi sama seperti Raja Wali. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dua perkara, dua hal. Yang pertama, saudara, kita mau belajar bagaimana kehidupan atau sifat Raja Wali ini. Kenapa Tuhan memberikan teladan? Kenapa Tuhan memberikan satu contoh?
Kenapa Tuhan mengatakan kita akan terbang seperti Raja Wali? Kenapa Tuhan tidak katakan kita akan terbang seperti, saudaraku, entah mungkin nyamuk atau apa sebagainya, saudara? Kenapa Tuhan tidak berkata engkau akan terbang seperti burung-burung yang lain, saudara? Kenapa? Karena Raja Wali, saudaraku, adalah raja di udara, saudara. Raja dari segala burung di udara. Itulah Raja Wali, saudara. Raja Wali adalah raja dari burung segala burung di udara. Sama seperti singa yang menjadi raja di daratan. Atau mungkin ada orang yang bilang gajah menjadi raja di daratan, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada banyak hal, ada banyak perkara, ada banyak perkara yang saya dan saudara bisa pelajari daripada kehidupan Raja Wali ini, saudara. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah Raja Wali mampu melihat jauh ke depan. Dengar, Raja Wali mampu melihat jauh ke depan. Selain daripada dia bisa terbang dengan tinggi sampai 200-2000 kaki, saudara, Raja Wali salah satu keistimewaannya adalah karena dia bisa melihat jauh ke depan. Dia bisa melihat jauh ke depan, saudara. Dan menurut kajian, Raja Wali itu bisa melihat seekor kelinci, saudara, dari sejauh 3 batu ataupun sejauh 4,8 km. Itulah pandangan Raja Wali. Kelinci yang begitu kecil, saudaraku, dari kejauhan sejauh 4,8 km, Raja Wali bisa melihatnya dengan jelas. Dan pandangan Raja Wali itu bukan pandangan ke depan saja, tapi pandangan Raja Wali itu bila boleh bersamaan dengan pandangan ke sisi. Itulah mata Raja Wali. Dia bisa melihat ke depan dengan waktu yang sama, dia juga bisa melihat ke sisi pada waktu yang sama. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Raja Wali memiliki pandangan yang jauh. Maksudnya apa? Raja Wali itu memiliki visi yang jelas, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apa itu visi? Apa itu visi? Saudaraku, visi adalah pandangan ke depan tentang apa yang Tuhan, saudaraku, akan lakukan bagi kita. Visi adalah pandangan ke depan tentang apa yang Tuhan akan lakukan bagi saya dan saudara. Ketika saudaraku kita memiliki visi, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki visi, maka kita akan tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apa itu visi? Visi adalah hal yang akan membuat saya dan saudara menjadi tetap hidup, saudara. Ketika kita memiliki visi, saudara, artinya kita tetap kuat. Ketika kita memiliki visi, artinya kita tidak pernah menjadi lelah, saudara. Selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang tercurah setiap hari dalam hidup kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saudaraku, ketika kita mempunyai visi, kita akan tetap hidup dan kuat. Saudaraku, apa itu visi? Visi itu akan membawa saya dan saudara kepada garis yang benar. Visi itu akan membuat perjalanan hidup rohani kita senantiasa di dalam jalur yang benar, saudara. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pada zaman dahulu ketika belum ada transportasi kereta, saudara, kuda dipakai untuk dijadikan sebagai transportasi untuk menarik kereta. Saudaraku, ketika kuda itu dipakai untuk sebagai sarana transportasi, kedua sisi matanya itu, saudaraku, ditutup. Supaya apa? Supaya dia tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan, saudara, tetapi dia akan tetap melihat ke depan. Saudaraku, visi jauh ke depan, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apa itu visi? Visi akan membuat kita bertumbuh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Perjalanan hidup rohani kita akan tetap terus bertumbuh ketika kita punya visi yang jelas. Dengar, di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, firman Tuhan di sini mencatat dengan jelas, saudara,
bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, saudara. Ketika saudara kita tidak mengenal Allah, kita tidak punya visi untuk mengenal Allah, saudara, maka kita akan binasa, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kekristenan tanpa visi ada kekristenan yang akan senantiasa berputar-putar saja, saudara. Tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan punya arah tujuan yang jelas. Karena itu, sebab itulah kita harus punya visi. Itu sebabnya Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali, jauh ke atas, saudara. Karena ketika kita punya visi, kehidupan kekristenan kita akan menjadi sama seperti itu, saudara. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Paulus memiliki visi yang jelas di dalam kehidupannya, saudara. Dengar, Rasul Paulus memiliki visi yang jelas. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Saudara, dikatakan demikian, dicatatkan di dalam Alkitab. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, dengar, Paulus mempunyai visi yang jelas. Alkitab mencatat demikian, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Visi. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Rasul Paulus memiliki visi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dan visi Paulus itu apa? Di ayat yang ke-14 dicatatkan demikian di dalam Filipi pasal yang ketiga tadi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah visi Paulus, saudara. Itulah visi daripada kehidupan Rasul Paulus, yaitu untuk mendapatkan, untuk memiliki panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lalu apa visi saudara dan saya? Apakah visi saudara dan saya sama seperti visi Rasul Paulus ini? Yaitu untuk mendapatkan panggilan surgawi di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, hal yang pertama ialah, saudaraku, kita harus, saudaraku, memiliki visi. Kita belajar dari kehidupan Raja Wali bahwa kita harus memiliki visi. Hal yang kedua, saudaraku, hal yang kedua yang kita belajar daripada firman Tuhan ini adalah kita harus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Jangan selalu, saudaraku, mau cepat, instan. Jangan selalu mau instan segala sesuatu. Kita harus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ketika kau berdoa memohon sesuatu, nantikanlah Tuhan. Ketika kau mengharapkan sesuatu, nantikanlah Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di dalam ayat yang ke-31 tadi di dalam Yesaya pasal yang ke-40, saudaraku, dikatakan di situ bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi sama seperti Raja Wali. Sebab itu nantikanlah Tuhan di dalam penyembahanmu, saudara. Jangan menyembah dengan instan, saudara. Kita harus belajar untuk benar-benar memiliki penyembahan yang benar bersama dengan Tuhan. Sebab disitulah, saudaraku, kita akan bisa menantikan Tuhan berkarya, berbicara. Nantikanlah Tuhan di dalam doamu, saudara. Jangan doa yang instan, doa masak Maggi atau masak mie sedap, saudara. Tetapi nantikanlah Tuhan. Belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, nantikanlah Tuhan ketika kau merenungkan firman Tuhan. Apa yang Dia mau bicarakan kepada saudara, apa yang Dia mau katakan kepada saudara, nantikanlah Tuhan berbicara. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ada dua pribadi yang dicatat di dalam Alkitab ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-36, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16
ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Saudaraku, saya akan bacakan ini kepada saudara. Ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua pribadi yang dicatat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 16 ini, yang bernama Paulus dan Silas, saudara. Dan Paulus dan Silas, mereka belajar untuk menantikan Tuhan ketika mereka di dalam penjara. Dengar, Paulus dan Silas, mereka belajar untuk menantikan Tuhan di dalam penjara, di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan terkurung di dalam penjara, dan di dalam kesakitan karena dicambuk, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka menanti-nantikan Tuhan, saudara. Saudaraku, dengar, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Apa yang Paulus dan Silas lakukan di dalam penjara? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara dan saya lakukan hari ini ketika kita terkurung di rumah? Apakah saudara juga melakukan hal yang sama? Berdoa dan memuji Tuhan? Atau kok saudara sibuk tidur, saudara sibuk melakukan hal-hal yang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, di waktu-waktu yang sulit ini saudara, di waktu-waktu yang saudaraku dunia tidak menentu, saudara, di waktu yang sekarang ini ketika dunia tidak menjanjikan apa-apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah waktunya kita menantikan Tuhan di dalam doa dan puji-pujian kita, saudara. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? 3 hal yang terjadi. Yang pertama, karena mereka begitu setia menantikan Tuhan beracara, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Yang pertama, maka terjadilah mujizat. Dengar, terjadilah mujizat. Di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-36 di dalam Kisah Para Rasul 16, saudara, demikian firman Tuhan dicatatkan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, ayat yang ke-36. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Dengar, saudara, ketika kita belajar menantikan Tuhan, ketika sama seperti Paulus dan Silas, ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, di dalam doa dan pujian, saudara, maka terjadilah mujizat. Yang tadinya mereka terbelenggu, yang tadinya mereka di penjara, saudaraku, terjadilah mujizat. Terjadilah gempa bumi yang menggoncangkan sendi-sendi penjara itu, dan terjadilah maka pintu-pintu penjara terbuka, belenggu mereka juga terbuka, saudara. Dan di ayat yang ke-36, lihat baik-baik, dengar baik-baik, maka pembesar-pembesar kota itu telah menyuruh melepaskan mereka semuanya. Jadi kepala penjara itu memberitakan kepada Paulus, sebab itu dia katakan, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar menanti-nantikan Tuhan, akan terjadi mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hidupmu yang tidak seadanya, saudara, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Sebab itu, saudaraku,
Paulus dan Silas, mereka belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Apalagi yang terjadi ketika mereka menantikan Tuhan di dalam doa dan pujian, lalu terjadilah keselamatan jiwa, saudaraku. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30 sampai ke-32, saudara, firman Tuhan di sini mencatat demikian. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, kepala penjara ini, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudaraku dengar, ketika saudaraku Paulus dan Silas menantikan Tuhan di dalam doa dan pujian, terjadilah keselamatan jiwa, saudara. Ketika mujizat terjadi, maka terjadilah keselamatan jiwa. Kepala penjara dan seisi keluarganya diselamatkan, saudara. Itulah yang akan terjadi ketika kita menantikan Tuhan. Dengar, mungkin ada keluargamu yang belum selamat. Mungkin ada saudaramu yang belum selamat, belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada teman-temanmu, ada banyak teman-temanmu, ada ramai teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belajarlah untuk menantikan Tuhan. Doakan mereka, nantikan Tuhan. Puji itu, berikan pujian kepada Tuhan, dan mujizat akan terjadi. Pasti mereka akan diselamatkan. Mungkin bukan lewat saudara sendiri, tapi juga bisa Tuhan pakai orang lain untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan. Firman Tuhan berkata, tidak mustahil kalau Tuhan boleh menyuruh keldai, saudara. Tapi itu bahasa kasarnya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, pastilah akan ada hamba Tuhan atau orang lain yang akan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ketika engkau dengan tekun, dengan sabar, dengan penuh pengharapan berdoa memuji Tuhan untuk keselamatan bagi mereka. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, apalagi yang terjadi ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan Silas belajar untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam doa dan pujian, maka terjadilah berkat jasmani bagi mereka, saudaraku yang dikasihi Kristus. Ada berkat yang Tuhan curahkan bagi mereka. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-34, saudara, firman Tuhan di sini mencatat demikian. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi saudaraku, saudaraku mendapatkan berkat jasmani, saudara, karena mereka dengan setia menantikan Tuhan, sekalipun di dalam belenggu, sekalipun di dalam penjara, sekalipun di dalam kesakitan, luka-luka oleh cambuk, saudaraku, mereka tetap berdiam diri, sujud di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan di dalam doa dan pujian. Maka terjadilah mujizat, maka terjadilah keselamatan jiwa, maka terjadilah, saudaraku, berkat jasmani dicurahkan bagi Paulus dan Silas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebab itu mari tetaplah kuat di waktu-waktu yang sulit ini, saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah memiliki pengharapan, tetaplah nantikan Tuhan. Semakin giatlah untuk menyembah Tuhan, semakin giatlah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, semakin giatlah berdoa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan di sini mencatat demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya apa, saudara? Ada waktunya nanti. Sekalipun bagaimana saudara mencari, kalau Tuhan tidak berkenan untuk ditemui, saudaraku tidak akan pernah menemuinya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, selagi ada waktu yang tersisa ini, saudara, mari sama-sama tetap mencari Tuhan. Selagi ada waktu yang tersisa ini, saudara, mari sama-sama tetap menantikan Tuhan, penuh dengan pengharapan, berdoa dan memuji Tuhan. Di waktu-waktu yang sulit ini, di waktu-waktu yang tidak menentu ini, di waktu-waktu yang, saudaraku, dunia tidak menjanjikan apa-apa, nantikanlah Tuhan, saudara. Yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, yang terakhir, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, tapi
dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Saudaraku, sebab itu ada waktu sekarang ini, mari kita menantikan Tuhan. Nantikan waktu Tuhan, Tuhan akan berkarya saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari di waktu yang singkat ini saudara, mari. Waktu Tuhan ada waktu yang terbaik bagi kita saudara. Nantikanlah Tuhan di dalam waktunya saudara. Sehingga ketika engkau menantikan Tuhan di dalam waktunya saudara, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Dan firman Tuhan berkata engkau akan terbang sama seperti burung Raja Wali. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Yesus, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, kami bersyukur pasti yang terbaik. Haleluya, waktu-Mu waktu yang terbaik Bapa. Kami menantikan Engkau. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Amin. buat firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi Bapak. Hamba berdoa biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan. Amin. Firman-Mu menguatkan kami Bapak. Amin. Firman-Mu memperbaharui hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami belajar hari ini
bagaimana kami harus memiliki visi Amin. supaya hidup kami, haleluya Tuhan Yesus, tidak akan pernah lari daripada jalur Tuhan. Dan biarlah kami belajar juga hari ini Bapa, untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus. Menanti di hadapan-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan. Sama seperti Maria itu Tuhan Yesus, menanti duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Menantikan Engkau beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hari ini Bapak, firman-Mu meteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Firman-Mu benar nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau yang luar biasa, Kau yang heranan aja. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik di rumah, baik dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu ini secara online, live streaming, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapak. Tuhan Engkau memulihkan hidup mereka Tuhan Yesus. Tuhan akan membuat hidup mereka semakin bergairah Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapak. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biarlah mereka semuanya tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saudaraku, kita sudah sampai kepada penghujung